Kita mulai ABM hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Mudah-mudahan kita selalu terlimpahkan kesehatan, keluangan waktu, sehingga bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dengan niat yang tulus, sehingga menghasilkan suatu manfaat, sama menambah ilmu. Ya, kita saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu juga sangat barokah untuk kita, untuk kehidupan kalian. Untuk kedua kalinya saya ingatkan lagi protokol kesehatan, ya. Kita masih di pandemi, ya, karena belum berani untuk mengatakan bahwa kita sudah lulus dari pandemi, maka kita harus wajib selalu menjaga kesehatan dengan cara protokol kesehatan itu. Mungkin ada yang sudah vaksin ini. Ada yang sudah vaksin? Karena vaksinasi tidak hanya di desa, tidak hanya di sekolah, bisa juga di tempat-tempat yang menyediakan tempat vaksinasi. Ya. Itu boleh kalian laksanakan di situ, ya, selama ada kesempatan waktu dan kesehatan. Ya. Kalau belum sehat, ya tidak usah untuk vaksin dulu, ya, karena mungkin ditunda. Ya, oke. Nanti kita tidak akan lama, ya. Kita hanya bertemu 30 menit, ya, dari sekarang. Jadi nanti jam 10 lebih 15 menit, ya, kita akhiri. Oke. Ini sudah ada yang mewakili, ya, dari busana 1, busana 2, busana 3, busana 4. Sudah ada, ya? Busana 1, coba saya minta ada yang mic-nya di-on-kan. Coba. Busana 1 ada? Ada, Pak. Busana 2. 10 busana 2. Belum ada, ya? 10. Ada, Pak. Ada busana 2. Ada. 10 busana 3. Ada, Pak. 10 busana 4. Ada, Pak. Ada, Pak. Terima kasih, ya, karena sudah ada yang mewakili dan kita anggap sudah memenuhi syarat untuk kelas secara klasikal, ya, secara keseluruhan. Mungkin nanti kita akan jadwal ulang jika saya membutuhkan untuk per kelas, ya, karena memang matematik kalau klasikal, ya, ada yang bagian ikut, ada yang tidak ikut. Oke, kita mulai materi kita. Setelah kemarin kalian sudah belajar bilangan berpangkat, kemudian bentuk akar dan logaritma, ya. Kalian punya nggak kira-kira penggunaannya untuk apa? Ayo kita sedikit mereview, ya, yang sudah kalian pelajari. Kira-kira tinggal apa, ya, tinggal bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Dalam kehidupan sehari-hari mungkinkah dipakai? Coba ada yang bisa memberikan tanggapan? Anak-anak? Gimana? Halo, pas? Belum paham, Pak, materinya.
Enggak apa-apa, nanti bisa diulangi lagi ya. Kalau memang belum paham, memahami penggunaan ya. Memang ada sebagian yang dapat kita terapkan, ada yang mungkin hanya sebagai membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Bisa. Coba saya share screen dulu ya. Ini kita coba mencari wawasan, saya dapat dari buku ya. Di buku kita buka. Kelihatan anak-anak? Share screen saya kelihatan? Kurang besar, Pak. Besar. Gimana? Sampun. Sudah. Nah, ini. Coba kita mereview ini ya. Ayo bereksplorasi. Ini saya ambilkan dari buku ya. Buku matematika kelas 10. Sebelum membahas permasalahan eksplorasi, siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian sajikan permasalahan yang terdapat pada eksplorasi 1 tentang penyebaran suatu virus di suatu wilayah A. Setelah mencoba langsung, siswa diarahkan untuk menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini. Berikutnya tabel yang sudah dilengkapi. Jadi ini sudah dilengkapi, sudah ada perhitungannya ya. Nah, fase penularan ya, fase 1. Fase 1 banyak orang yang tertular ada 2. Fase kedua yang tertular ada 4. Fase ketiga yang tertular 8. Fase keempat yang tertular 16. Seterusnya sampai fase ke-8 yang tertular ada 258 ya. Kemudian petunjuknya, guru dapat menyarankan kepada siswa bagaimana siswa menemukan bilangan-bilangan tersebut. Diperoleh karena setiap orang akan menulari 2 orang lain pada fase berikutnya. Kira-kira gimana ini anak-anak? Seumpama disuruh mencari fase ke-9, ini berapa? Atau nanti selanjutnya fase ke-10. Nah, seperti ini. Nah, ternyata berguna ya, bilangan berpangkat ya. Ini merupakan bentuk dari bilangan berpangkat. Kita amati fase 1, kemudian fase 2, menjadi 4. Orang yang tertular 4. Fase ketiga yang tertular ada 8. Fase keempat 16. Kira-kira bagaimana anak-anak ini? Semua kita ubah. Saya yakin ini merupakan, kita anggap ini kalian sudah paham tentang bentuk bilangan berpangkat ya. Sehingga ini merupakan penerapan dari bentuk bilangan berpangkat. Ya. Bagaimana cara menemukannya ya? Kita amati dari fase 1 dulu. Fase 1 ada yang tertular ada 2. Kemudian fase kedua ada 4. Fase ketiga ada 8. Nah, ini bentuk seperti ini kira-kira bagaimana? Enggak tahu, Pak. Kalau kita buat ya, kita ambil yang pertama aja, 2, fase 1, kemudian yang tertular ada 2, kita misalkan ya, kita kasih di sini 2 pangkat 1. Fasenya sebagai pangkat. Ya. Jadi ini sebagai pangkat. Fasenya sebagai pangkat. 2 pangkat 1, 2. 2 orang yang tertular. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Terus ya. Nah, sehingga nanti di sini kalian akan bisa melengkapi jika ditanya bahwa fase ke-9 ini berapa orang yang tertular. Ya. Fase 10 berapa yang tertular. Bisa paham anak-anak?
cara memperoleh nilai untuk berikutnya. Paham, Pak. Paham ya? Jadi menganalisanya ya dari fase 1 ya, fase 1 itu yang tertular 2. Ini istilahnya melihat pola-polanya ya dari tabel itu. Maka didapat bahwa apa? Kita ambil dari sini banyak orang tertular itu sebagai apa? Bilangan pokoknya. Ini bilangan pokok. Kemudian fase penularannya sebagai pangkat. Jadi bisa untuk menghitung itu. Ini pokok. Ini bilangan pokok. Kemudian yang ini pangkatnya. Kan dalam bentuk apa? Umumnya kan seperti ini ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, ini dari sini bisa dipahami. Jadi nanti kalau ditanya berapa penyebaran pada atau banyak orang yang tertular pada fase ke-10, berarti tinggal 2 pangkat 10. Nah, kemudian kita lanjut. Banyak orang yang tertular pada fase ke-10 adalah ini. Nah, ini sudah dihitung ya. Ada 1024. Pola pada dari penularan tersebut adalah 2 pangkat N. Sehingga untuk mendapatkan orang yang tertular pada fase itu, siswa mungkin akan menjawab bahwa mereka mengalihkan bilangan pada fase sebelumnya dengan 2. Nah, bisa juga ya ini. Nah, ini kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. Kan terus ini, sama terus. 4 kali 2, 8. Kemudian, kali 2, 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Paham anak-anak? Nah, seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Penyelesaiannya. Nah, mungkin kalian akan ada beberapa alternatif. Bisa menggunakan pangkat atau menggunakan secara manual seperti ini. Dikalikan 2, kalikan 2. Kelemahannya apa ini anak-anak kira-kira? Kalau manual? Lama. Lama. Bisakah mencari jika ditanya fase ke-1000? Kesulitan apa enggak? Kesulitan. Nah, kesulitan. Kalau kalian menggunakan pangkat kan tinggal nilainya berapa? 2 pangkat. Kalau mencari pangkat 1000. 2 pangkat 1000. Dapat nilainya? Terus nggak usah dihitung. Ya. Tapi kalau manual kan harus mencari 1 sampai mendaftar seperti ini sampai 1000 buah. Kalau dalam baris ya baris ya. Dalam materi barisan ya. Barisan. Ya selama ya ribet ya susah. Maka enak yang mana? Pakai pangkat. Nah, kalau kecil, kalau sedikit ya bolehlah pakai mendaftar secara manual. Jika banyak fase yang terjadi adalah N, maka banyak orang yang tertular virus tersebut dipresentasikan sebagai bentuk 2N kuadrat. Nah, ini apa? Rumus atau formula untuk mencari tadi. Diminta fase ke-1000 berarti 2 pangkat 1000. Fase ke-100.000 berarti 2 pangkat 100.000. Hubungan antara fase dan banyak yang tertular tersebut merupakan mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase N, maka pola yang digunakan di mana N adalah fase penularan. Nah, ini nanti bisa apa ya menjadi tantangan ya. Ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang pada wilayah tersebut, maka
fase penularannya adalah 7 fase. Pada setiap fase akan terdapat orang yang baru lagi yang akan tertular. Pada fase pertama terdapat 2 orang yang tertular, karena di awal 1 orang bawa virus tersebut. Maka sekarang banyak orang yang tertular, adalah 3 orang. Memasuki fase kedua terdapat 2/2 orang yang tertular atau sebanyak 4 orang. Yang fase kedua adalah 7 orang yang tertular. Dengan melihat pola itu dapat menentukan fase berapa, sehingga memang akan tertular. Jadi diperoleh ini nanti bisa kalian pelajari ya. Kalau ini menggunakan apa? Mendaftar ya. Fase keduanya yang mana? Inilah ada tambahan 4 orang. Jadi jumlahnya ada 7. Berarti kalau fase pertama itu ada 3 ya. 3 orang. Kemudian fase kedua ada 7. Nah, fase kedua ada 4. Berarti kan kuadratnya setiap setiap baru berarti ketambahan 2 pangkat. Kalau ini kan N-nya 1 ya. N-nya 1, N ke 1. Ini N ke 2. Nah, 1 itu diperoleh dari mana? Ini dari pembawa virus. Ini pembawa virus. Kemudian 2 itu dari ini. Orang yang pertama tertular. Setelah 1 orang kan tertular 2. Nah, kemudian 4 dari mana? Nah, dari fase kedua ini, fase kedua. Totalnya 7. Nah, sekarang fase ketiga atau N sama dengan 3. Nah, 3 ini berapa? Nah, kalau ditanya ketiga berapa? Ya tetap ditulis ini. 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah, sekarang ditambah yang tertular pada fase ketiga berapa, anak-anak? Kalau 1 berarti kan 2 pangkat 1. Kalau kedua 2 pangkat 2. Ketiga tambahnya berarti 2 pangkat 3. Berapa ini? Nah, 8. kalau ditanya berapa orang yang tertular pada fase ketiga, yaitu ada 1 tambah 2, 3, 7, 7, 5, 11. dan seterusnya. Fase keempat, N sama dengan 4. Nah, ini tinggal menambah ini. Ini fase 3, ini fase keempat, ini fase kelima, 6, ini ke 7. Nah, ini sudah terhitung. Ini kegunaan bilangan saiki itu ya, bisa dipahami ya. Jadi bisa ada apa? Penggunaan untuk dalam kehidupan sehari-hari bilangan berpangkat. Ini bentuk akar. Bentuk akar mungkin ada apa enggak ya? Coba kita cek ya. Bentuk akar. Mana ya bentuk akar? Kita coba. Enggak ada ya bentuk akar. Karena bentuk akar itu sebenarnya kan hampir sama dengan kepangkatan. Tapi ini, ayo berpikir kritis lagi. Kreatif. Nanti kritis, sekarang kreatif. Banyak sekali contoh pada fungsi eksponen bentuk pangkat ya. Eksponen itu pangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa di antaranya untuk penggunaan dosis obat, ya, perhitungan bunga majemuk, pertumbuhan, peluruhan zat radioaktif dan sebagainya. Ya, ini
bisa kalian pelajari nanti penggunaannya seperti itu. Mulanya berguna ya, maka ya harus dipelajari sebagai dasar. Bagi yang ingin busana ngitung apa toh, Pak? Ya, menghitung nanti menggunakan skala ya, perkaliannya yang digunakan. Membuat pola, membuat apa ya? Membuat apa lagi? Nah, busana yang sudah diajarkan. Mungkin kan juga itu ada pengukuran. Nah, mungkin dalam pengukuran itu bisa kalian apa ya? Otak-atik ya, otak-atik misalkan ada 50 cm ya, kalian jadikan meter bagaimana. Nah, itu merupakan juga manipulasi dalam matematik ya, perubahan dalam matematik. Nah, kalau logaritma ini nah, sama ya, logaritma juga ada. Nah, ini bisa berguna. Ajak siswa untuk mendiskusikan tentang peran yang disajikan pada eksplorasi 1.4. 1.4 mana ya? Apa di atas tadi ya? Oh ini. Eksplorasi 1.4. Permasalahan yang ada eksplorasi juga berhubungan dengan bentuk eksponen. Tapi ini lebih dicari adalah waktu yang dibutuhkan sampai bakteri mencapai jumlah tertentu. Nah, kalau bedanya ya, kita tadi menghitung berapa jumlah ya orang yang tertular dengan dengan beberapa fasenya ya, sampai fase berapa dengan jumlahnya. Tapi kalau logaritma ini cenderung untuk menghitung apa? Dibutuhkan waktu yang dibutuhkan. Ya. Di awal siswa diminta untuk membuat tabel lebih dahulu seperti yang dilakukan pada eksplorasi sebelumnya untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh koloni bakteri hingga berjumlah 64.000. Tentu masih mudah untuk siswa dengan tabel ini. Nah, ini kalau 0 sebanyak bakterinya ada waktu ya, waktu digunakan 0. Ini berarti mula-mula. Waktu mula-mula 0, kemudian 1 jam ya ini. Ini 1 jam kaitan. 1 jam itu ada 4.000 bakteri. 2 jam ada 8.000 bakteri. 3 jam ada 16.000 bakteri. 4 jam ada 32.000 bakteri. 5 jam ada 64.000 bakteri. 10 jam ada 128.000 bakteri. Ini mungkin seperti tadi ya, bisa kita gunakan juga apa? Ini kali 2 ya, seperti tadi ya. Kali 2 juga bisa. Nah, sekarang kita hubungkan bagaimana pembuatan logaritma. Setelah siswa berhasil menentukan waktu yang dibutuhkan hingga terdapat 6 bakteri, menentukan waktu sehingga dihasilkan 10.000 bakteri. Karena setelah siswa memperhatikan tabel yang kita buat tidak terdata. Ajak siswa untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan tidak bulat. Artinya kan 10.000 itu antara berapa? 9 ya mungkin. 9 dengan 10. 9 jam dengan 10 jam. Nah, berarti kan di antara sini. Nah, di antara sini berarti kan enggak bulat kayak berarti 5, 6, 7. Berarti 9, berapa ya. Nah, ini maksudnya tidak bulat. Tidaklah bulat. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memperkirakan waktu yang paling mendekati. Setelah siswa selesai memberikan waktu yang mendekati sehingga bisa menghasilkan 10.000 bakteri. Guru kemudian menjelaskan bahwa ada konsep lain yang membantu siswa untuk menentukan waktu tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep logaritma ya. Nah, kira-kira berapa anak-anak? 9 mendekati berapa ya? Kalau ini kita buat
kalau 1 jam setiap pertambahannya ya. Kalau berarti ini setengah jam, mungkin setengah jam kan dibagi 2 ya. Bisa masuk nggak konsep seperti itu dulu saya? Kalau ini kan mulai 0 sampai 1 jam menjadi 4.000. Kalau ini di sini ada 0,5 jam atau setengah jam. Kira-kira di sini berapa? Halo? Ada 3.000. Nah, ada 3.000. Jadi kalau setengah jam berikan 3.000. Pertambahannya berapa? 1.000 setiap setengah jam. Ya. Nah, kita berarti kalau 2/9 kan berapa ya 2/9 itu? Ada 500. Jadi berapa ya 2/9? Cek di logaritma tadi dulu. Ini 2/8 ada, berarti separuhnya ini 512. 512 ya. 512. Kita kembali lagi. Kita berpikirnya sederhana saja tadi, nggak usah masuk ke logaritma dulu, tapi menggunakan penalaran. Nah, penalaran. Nah, tapi kalau di sini kan beda ya. Ini 3.000. Kalau 1,5 berarti apa? Separuhnya 4.000. Berarti berapa? 6.000. Paham maksud saya? Ini kan separuhnya dari ini 1.000 tambah 2.000, 3.000. Ini kan ada 0,5, 1,5 jamnya. Separuh dari 4.000, 2.000 ditambah 2.000 ya, 2.000 ditambah 4.000 ini 6.000. Kalau 2,5 jamnya, nah, berapa anak-anak? 2,5 jamnya berapa? Jadi 2/9 512. Dua setengah jamnya berapa? Ya separuhnya ini berapa? Separuhnya 8.000 berapa? 4.000. 4.000 tambah 8.000, 10.000. 11.000. Di sini ada 12.000 banyak bakteri. Nah, sekarang kembali ke tadi. Kemungkinan kan di 9 berapa ya? Karena 100.000 itu mendekati. Kalau 10 kan kelebihan. Berarti kan di 9. Sebelumnya kan 9 ya. Nah, 9. Berarti kan ke-9 itu 512.000. Separuhnya ini berapa? Separuhnya 512.000.
Fatimah atas. Iki kurangi 1. Nah, dikurangi 51.000. Nah, hapusnya dulu. Nih. Kalau yang ke-9 itu kan 51. Tuh, elek. 51. Aduh, mouse-nya sulit. Rp51.200 ya. Nih, kemudian berarti kalau ditambah ini 9,5 berarti ditambah dengan setengahnya. Ini berapa? 25 50 25.600 ya. 25.600 80067 masih kurang ya. Ternyata enggak butuh setengah, berarti tambah lagi ya. Mungkin 75 atau hampir, kalian bisa, maksudnya alurnya bisa mengikuti anak-anak. Kalau saya tambah ini dari mana? Dari mana? Coba 25.600 ini dari mana saya menambahkan ini? Dari 51.200 dibagi 2, Pak. Dibagi 2 kan tambah jam berarti ya. Jadi kan ini di waktu 9,5. Kalau nanti ini kurang berarti kan dia harus ditambah, paham? Waktunya ditambah. Berarti berapa? Mungkin 9,75 jam. Dicek 75 nanti nilainya berapa? Ya cari ini 75 dari ini. Atau 75% dari 51.200. Kurang kira-kira. Kurang. Berarti diambil aja 90%. 9,9. Nah, coba kalian hitung. 90% dari ini. Ya, caranya ngitung 80% dari ini. Ya, 9 berapa persen ya? Per 10 kali 51.200. Nah, 1,1. Nah, tinggal 9 kali 0, 0. 9 kali 2, 18. Simpan 1. 9 kali ini 9, 0. 91, 9, 45, 40. Nah, masih kurang. Berarti ada koma belakangnya. 999 mungkin berapa itu ya. Bisa kalian pahami? Bisa alurnya kalian ikuti? Mengapa kok kurang? Ya, kalau ini saya jumlahkan dengan ini kan masih berapa? Kalau ini tambah 51.200. Nah, ini kan masih 97. Nah, berarti kan kurang dari 100. Yang diminta kan pas 100. Nah, seperti itu. Bisa paham anak-anak? Kalau ini kita buat bilangan berpangkatnya ya. Kalau bilangan berpangkat ya.
Kita analisa lagi menggunakan bilangan pangkat. Kalau 0 kan 2000. Waktu menggunakan 0. Hasilnya 2000. Berarti kalau 1 aja 1. 4000 itu berarti 20 kali 20 kurang. Kalau mau jadikan pangkat ini yang bisa hanya depannya. Satu. Kalau jadikan pangkat kesulitan anak-anak ini ya. Jadi nggak bisa, berarti manual. Nah sekarang kalau logaritma bagaimana ya? Menggunakan ini kan setelah siswa selesai memperkirakan waktu yang paling mendekati ya. Ini kan ini mendekati aja nih, tapi masih kurang ya. Mungkin ada 9, berapa? 9,999 atau 97 ya. Kalian ikut yang paling mendekati sehingga bisa menghasilkan 100.000 bakteri. Guru kemudian cari yang lebih ya. Kalau ini minimal itu 100.000. Berarti cari yang melebihi ya. Tuh. Kemudian guru menjelaskan bahwa ada konsep lain yang dapat membantu siswa untuk menentukan waktu tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep logaritma. Guru dapat menjabarkan dan menjelaskan kembali penjelasan sudah dipaparkan di buku siswa. Nah, berarti sebenarnya ini bisa untuk sebagai penjelasan dari logaritma ya. Menggunakan konsep logaritma. Ingat konsep logaritma bagaimana anak-anak? A log B sama dengan C dan ini harus sama atau implikasi dengan apa? A pangkat C sama dengan B. Nah, ini A log B sama dengan C harus berimplikasi dengan A pangkat C sama dengan C. Artinya implikasi itu harus benar, harus sama ya. Nah sekarang kita analisa dari 0, 200. Apa yang diketahui dari 0 dan 200 ini mau dipakai di mana? Maksudnya 0 dengan 2000. Kok 200? 2000 ya. 1 kemudian dengan 4000. Apa yang bisa kita buat dari ini? Kira-kira bagaimana anak-anak? Ada yang mau berpendapat X-nya ini sebagai apa atau banyak bakterinya itu jadikan A atau B atau C-nya kira-kira. Sehingga nanti kalian bisa mencari jalan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan selain apa? Manual. Kalau kita coba ya. Kita coba basisnya ini banyak bakteri sebagai B atau bilangan yang dilogaritmakan misalkan ya banyak bakteri berarti log berapa anak-anak 2000 log 2000 kemudian A nya adalah 0. Apa boleh ya? Seperti ini. Maka nanti ketemu C. Atau ini dianggap ada fase ke-1. Ya, fase ke-1. Kemudian ini kita ambil fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Kita coba ke bentuk ini kan nggak tahu. Ini sebagai bagaimana? A, 0 pangkat
C. Muka ini fase satunya, coba. Pangkat 1 sama dengan 2000. Benar atau salah anak-anak? 0 pangkat 1 sama dengan 2000. Benar atau salah? Salah ya, 0 pangkat 1. Nah, ini sudah menyalahi aturan ya. Bahwa bilangan pangkatnya atau basisnya, basis logaritma tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh. 1 ya, boleh. Nah, sekarang yang sulit menentukan ini. Bagaimana jalan untuk berikutnya. Ya. Atau bisa juga ini dipisah ya, menggunakan sifat-sifat logaritma. Apa mungkin seperti itu? Menggunakan sifat-sifat logaritma bagaimana anak-anak? A log 1000 tambah 1000 misalkan. Kan 2000 ini dipecah. 2000 perkalian berapa anak-anak? Misalkan yang bisa 100 kali 100 1000 ya? 10.000, nggak bisa. Ini salah ya. Bisa juga menggunakan sifat ya, biar memudahkan. Jadi nggak harus menggunakan definisinya, tapi boleh diturunkan menggunakan sifatnya. Kira-kira biar anak-anak. Nah, mungkin ini bisa jadi ya. Kita keep aja, simpan dulu ya. Sebagai apa? Bahan tantangan untuk kita mempelajari logaritma ternyata bisa juga digunakan untuk menghitung ya. Banyak bakteri bisa, atau mungkin nanti kita ke bawah itu ada materi yang mirip ya. Nah, ini nanti saya share aja, ini saya bentuk soal diskusi ya. Ini kalau dibuat ke logaritma bagaimana? Terus seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tuh, nanti kita keep dulu ya. Tadi soal yang tadi mengubah ke bentuk logaritma. Kemudian saya akan menambahkan materi yang akan dipelajari berikutnya. Ya. Nah, ini. Yaitu ini, barisan dan deret. Ini materi-materi baru ya. Sebelum ke sini nanti di Google Classroom ya, akan saya share tugas ya. Tapi belum nanti sempat apa enggak ya saya. Kalau sempat nanti saya share ya, kalau belum ya kita tunggu, nanti kalian tunggu ya. Kalau soal latihan dan soal ulangan ya, materi yang pertama, KD pertama ya. Nah, kemudian ini materi berikutnya yaitu barisan dan deret ya. Barisan dan deret, nah, ini hampir sama dengan tadi yang kita bahas ya, yang tadi.
Setidaknya kalian bisa nanti setelah belajar ini kalian dapat apa ini? Mendeskripsikan barisan aritmatika Fibonacci dan seterusnya. Gunakan bagian ayo mengingat kembali mengenai pola bilangan yang sudah dipelajari di SMP. Pertanyaan berikut untuk mengaktifkan pengetahuan. Nah, sementara itu saja dulu ya. Ini sudah jam 10.30 lebih ya. Kita sudah lebih dari 30 menit ya. Karena kebanyakan di logaritma tadi kita juga masih kebingungan ya. Nah, untuk berikutnya kita pelajari yaitu barisan dan deret ya. Kalian persiapkan. Oke, anak-anakku ya. Mohon maaf ya waktu kita terbatas dan saya akhiri sebentar ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, saya sampaikan dan kalian dapatkan bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon doanya restu kepada kalian. Iya, Pak. Semakin banyak doa kita akan semakin dimudahkan ya. Oke. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika kekurangan kekhilafan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi live